Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan mengenai praktik akuntansi biaya pertemuan ke-11. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami mulai dari saya sendiri, Dwi Lutfiana dengan NPM 4103 dan rekan saya. Saya Devika Wahyuningtyas dengan NPM 4053. Saya Mesya Eka dengan NPM akhir 4101. Saya Alfira Rizka dengan NPM terakhir 4193. Oke, langsung pada pembahasan yang pertama mengenai biaya produksi untuk proses satu itu ada sebesar 2.379.800. Kemudian untuk proses yang kedua itu ada 1.520.000.500.520.200.000. Dan proses ketiga itu ada 1.140.000.000. Kemudian produk yang dihasilkan itu ada kristal gula, tetes gula, dan ampas tebu, di mana untuk persediaan awalnya itu ada 3.600 untuk kristal gula dan 20.400 untuk tetes gula. Kemudian penjualannya ada sebesar 13.000 untuk kristal gula dan tetes gulanya 16.000. Untuk ampas tebunya penjualan sebesar 40.000. Produksi yang dilakukan kristal gula 14.000, tetes gula 16.000, dan ampas tebu 40.000. Sehingga nilai penjualan per ton dari titik pisah batas proses 1 untuk ampas tebu ada 10.000 dan nilai penjualan per ton untuk titik pisah proses 2 ada 143.750 dan untuk finalnya ada 1.560.000. Untuk biaya muat ini biaya yang digunakan untuk mengurangi dari nilai penjualan per ton titik pisah batas proses 110.000 itu nanti dikurangi dengan biaya muat 2.500. Kemudian ini merupakan prosesnya di mana pada proses 1 itu menghasilkan ampas tebu, proses 2 menghasilkan tetes gula dan biang gula. Kemudian biang gulanya akan menghasilkan kristal gula. Jadi proses bersama itu terjadi di proses 1 dalam proses 2. Sehingga perhitungannya untuk alokasi biaya produksi bersama itu tadi kan ada di proses 1 dan proses 2 itu ditotalkan menjadi 3.900.000 atau biaya yang keluar untuk memproduksi lebih dari satu produk. Kemudian di penjualannya itu sebesar 22.580 Sedangkan untuk penjualan produk sampingan itu sebesar 300.000 itu diperoleh dari eh, penjualan penjualan produk eh, penjualan produk sampingan yaitu 40.000 dikali dengan 10.000 dikurangi 2.500 sehingga 40.000 dikali 7.500 menghasilkan 300 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan itu 3.900.000.000 diperoleh dari biaya produksi 2.379.800.000 ditambah 1.520.200. Selanjutnya, untuk yang nomor 1 mengenai jurnal, jika penjualan dicatat sebagai pendapatan lain-lain, maka kas didebit, sedangkan pendapatan lain-lain dikredit sebesar 300 juta. Kemudian yang nomor 2 itu jika penjualan produk sampingan itu dianggap sebagai tambahan pendapatan penjualan, maka didebit kas dan dikreditnya pendapatan penjualan sebesar 300 juta. Kemudian yang nomor 3 mengenai
mengenai jurnal jika penjualan dianggap sebagai pengurang beban pokok penjualan, maka kas di debit dan di kreditnya ada beban pokok penjualan sebesar 300 juta. Kemudian yang berbeda itu ada di nomor 4 karena dia penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan, maka dihitung dulu biaya bersamanya tadi sudah diketahui 3 miliar 900 juta, penjualan produk sampingannya 300 juta, itu dikurangi, maka alokasi biaya bersamanya menjadi 3 miliar 600 juta. Dan jurnalnya menghasilkan kas di debit dan biaya produksi gabungan di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk metode harga pasar, itu produknya ada kristal gula dan tetes gula, lalu harga pasar final per tonnya untuk kristal gula itu 1.560.000, lalu untuk yang tetes gula 143.750. Lalu ton produksinya untuk kristal gula ada 14.000 dan untuk tetes gula itu 16.000. Nah, untuk harga pasar final itu dari harga pasar final per ton dikali ton produksi. Untuk kristal gulanya itu 21 miliar 840 juta. Lalu untuk tetes gulanya 2 miliar 300 juta dan untuk totalnya itu 24 miliar 140 juta. Untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 itu untuk kristal gulanya ada 1 miliar 140 juta dan untuk tetes gulanya 0. Totalnya 1 miliar 150 juta. Lalu untuk harga pasar hipotesis itu pengurangan dari harga pasar final dikurangi biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 itu 20. Untuk kristal gula 20 miliar 700 juta, untuk tetes gula 2 miliar 300 juta dan totalnya 23 miliar. Untuk persentase harga pasar hipotesisnya kristal gula 90%, tetes gulanya 10%. Dan totalnya 100%. Lalu untuk pembagian biaya produksi gabungannya, jadi kristal gula itu 3 miliar 240 juta, untuk tetes gula itu ada 360 juta, totalnya 3 miliar 600 juta. Untuk yang metode biaya rata-rata per unit, itu biaya rata-rata per ton, itu sama dengan total biaya produksi gabungan dibagi dengan total jumlah galon yang diproduksi. Itu ada 3 miliar 600 juta dibagi dengan 30.000, hasilnya itu 120.000. Untuk kristal gula itu ton produksinya tadi kan 14.000 dan tetes gula 16.000. Lalu bagian biaya produksi gabungan itu 120.000 dikali dengan ton produksi. Untuk kristal gula itu 1 miliar 620.000. Untuk tetes gula 1 miliar 920.000 dan totalnya 3 miliar 600.000. Lalu metode rata-rata tertimbang itu biaya rata-rata tertimbang per unit sama dengan total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata tertimbang. Itu 3 miliar 600 juta dibagi dengan 200.000 sama dengan 18.000. Lalu untuk produksinya kristal gula ton produksinya sama 14.000 dan di atas gula 16.000. Lalu poinnya itu dari di buku biru itu untuk kristal gula 12, untuk tetes gula 2. Lalu rata-rata tertimbangnya untuk kristal gula ada 168.000 itu didapat dari ton produksi dikalikan dengan poinnya. Lalu untuk yang tetes gula itu ada 32.000, totalnya 200.000. Lalu untuk biaya per unit itu kristal gula 18.000 dan untuk tetes gula itu 18.000 juga. Lalu untuk pembiayaan biaya produksi gabungan itu dari rata-rata tertimbang
dikali dengan biaya per unit. Untuk kristal gula ada 3.024.000.000, untuk tetes gula ada 576.000.000, lalu totalnya 3.600.000.000. Lalu selanjutnya metode unit kuantitas. Produknya kristal gula itu ton produksinya tetap sama 14.000 dan tetes gula 16.000. Lalu untuk pembagian biaya produksi gabungan itu untuk kristal gula 1.680.000.000 dan untuk tetes gula 1.920.000.000 dan totalnya 3.600.000.000. Baik, selanjutnya menghitung nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan juga tetes gula. Yang pertama, di sini kita akan menghitung dahulu alokasi biaya produksi gabungannya. Untuk kristal gula yaitu sebesar 3.240.000.000. Kemudian untuk tetes gula itu sebesar 360 miliar. Untuk tambahan produksinya yaitu sebesar 1.140.000.000. Dan untuk total biayanya yaitu untuk kristal gula sebesar 4.380.000.000 dan tetes gula sebesar 360 juta. Jumlah yang diproduksi itu untuk kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Maka dihasilkan sebesar 312.857 rupiah untuk kristal gula dan 22.500 untuk tetes gula. Itu hasil dari pembagian antara total biaya dengan jumlah ton yang diproduksi. Untuk perhitungan persediaan awal pada 1 Mei 2016 untuk kristal gula sebesar 3.600 dan tetes gula sebesar 20.400. Produksi selama bulan Mei 2016 untuk kristal gula itu sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Maka hasilnya yaitu 17.600 untuk kristal gula. Sedangkan untuk tetes gula itu sebesar 36.400. Kemudian untuk penjualan selama bulan Mei 2016, untuk kristal gula itu sebesar 13.000, sedangkan untuk tetes gula sebesar 16.000. Maka persediaan akhir 31 Mei 2016 itu untuk kristal gula sebesar 4.600, sedangkan untuk tetes gula sebesar 20.400. Maka biaya produksi per tonnya itu didapatkan dari perhitungan yang di atas. Untuk kristal gula 312.857, sedangkan untuk tetes gula sebesar 22.500. Maka nilai persediaan akhirnya untuk kristal gula itu sebesar 1.439.139.142.200, sedangkan untuk tetes gula sebesar 459 juta. Itu dihasilkan dari perkalian antara persediaan akhir dan juga biaya produksi per ton. Untuk selanjutnya yaitu analisis penjualan tetes gula untuk pemrosesan lebih lanjut. Untuk perhitungan yang pertama itu kita perlu mencari pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut yaitu sebesar 250.000. Ini diperoleh dari yang ada di soal. Dan untuk pendapatan penjualan per ton pada titik pisah ini sebesar 143.750 rupiah ini diperoleh dari buku biru halaman 81 yaitu pada bagian nilai penjualan pada titik pisah batas proses 2. Lalu untuk selisihnya itu adalah hasil pengurangan dari pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut dikurangi dengan pendapatan penjualan per ton pada titik pisah. Nah, yaitu diperoleh sebesar 106.250 rupiah. Nah, untuk biaya pemrosesan tambahan per ton ini diperoleh dari
1.040.000.000. Nah, ini diperoleh dari soal, dan untuk yang 16.000 ini diperoleh dari buku biru halaman 81 pada bagian penjualan dalam ton selama bulan Mei 2016, yaitu akan diperoleh sebesar Rp65.000. Nah, sehingga diperoleh hasil laba per ton dengan pemrosesan lebih lanjut yaitu Rp41.250 diperoleh dari selisih pendapatan penjualan per ton dikurangi dengan biaya pemrosesan tambahan per ton. Baik, terima kasih dan cukup apa yang kami sampaikan untuk pertemuan 11. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.